keluarga itu nomor satu, emang keluarga nomor satu, tapi kamunya itu lebih utama, lebih penting karena kamu yang cari duit. Betul, Karena betul. Pospera itu kepanjangan dari apa sih, Mbak? Pospera itu Pos Perjuangan Rakyat. Kita punya pembina namanya Bang Adiana Pitupulu di Indonesia, kantor pusatnya di Jakarta. Kita buka cabang. Dokumen itu adalah hak untuk setiap TNI yang ada di sini, hak setiap pekerja. Agensi dilarang untuk menahan dokumen. Kalau tetap menahan atau memaksa, kita Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel aku Monago. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa selalu support aku ya teman-teman dengan cara like, comment, dan subscribe. Sebelumnya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oh ya teman-teman, gimana nih kalian kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, hari ini aku bersama Mbak Maya. Halo. Ini Mbak Maya teman-teman ya, bukan Maya Estianti ya, tapi Mbak Maya siapa? Kenalin dong dirinya Mbak. Kenalin dong namanya Mbak Maya ke teman-teman aku. Maya siapa ya? Maya Pospera, Maya PDIP. Maya Pospera, Maya PDIP. Oke Mbak Maya, di sini kan aku mau nanya-nanya sedikit sih tentang pengalaman kerja Mbak Maya selama di Hong Kong. Mbak, dari mana asalnya Mbak? Dari Surabaya. Surabaya, Indonesia. Ye, Surabaya. Sapa-sapa dulu dong buat teman-teman, buat warga Surabaya. Halo, saya Maya dari Surabaya, Jawa Timur. Ye. Mbak, di Hong Kong udah berapa lama nih? Di Hong Kong, di Macau udah 14 tahun. Aku sama Macau 14 tahun. Gimana ceritanya nih kok bisa di Macau? Dulunya di Macau dulu, apa emang langsung ke Hong Kong terus Dulu, iya. hijrah ke Macau? Dulu di Hong Kong, terus pindah ke Macau, balik Hong Kong lagi. Kenapa nih kok udah di Hong Kong kok balik ke Macau lantas balik lagi ke Hong Kong? Ada masalah apa kira-kira? Kalau boleh sharing sedikit buat teman-teman yang di rumah. Mungkin di Macau itu banyak godaannya ya. Kita kerja bebas, kerja di luar, duit banyak, tapi kalau nggak bisa, apa ya, istilahnya nggak bisa memanage dengan benar, duit habis. Habis. Iya. Cuman tinggal bawa Kita hidup dimanapun, di Hong Kong, di Macau, kalau kita bisa manage keuangan, kita punya planning. Misalnya kalau kita kontrak kerja 2 tahun sekali, 2 tahun sekali, kontrak 2 tahun ke depan tuh apa, kontrak 2 tahun ke depan tuh apa, kalau ada manage-nya gitu, mungkin duit nggak akan habis. Karena kita ada rencana untuk beli apa gitu. Iya. Kalau di Macau berapa tahun? Di Macau tuh berapa tahun? Cuman nggak sampai setahun sih aku. Oh gitu ya? Iya. Jaga apa Cuma nih? bentar. Cuman aku di Macau kerja di restoran. Oh di restoran. Kalau untuk di Macau gimana sih di sana kerjanya? Di Macau aku kerja di restoran. Kalau masalah gaji, aku dihitung per apa ya? Per hari. Oh harian gitu ya? Iya, Iya. digaji per hari. Karena kita kan istilahnya nggak ikut kontrak. Iya. Tapi terserah aku sih. Kadang aku minta tiap hari, kadang aku minta seminggu sekali. Oh. Kalau di Hong Kong kurang lebihnya sama lah ya kerjanya ya? Sama, cuma di Hong Kong kan gajinya sebulan sekali. Oh bulanan ya. Oh ya Mbak Maya kan di sini aku lihat aktif banget ya di organisasi. Kalau boleh tahu organisasi apa Mbak? Aku di sini ikut Pospera, ikut UUDW, pengurus DPLN PDI Hong Kong Macau. Ah iya. Kalau nggak keberatan tuh Pospera tuh kepanjangan dari apa sih Mbak? Pospera itu Pos Perjuangan Rakyat. Kita punya pembina namanya Bang Adiana Pitupulu di Indonesia, kantor pusatnya di Jakarta. Kita buka cabang di Hong Kong. Saya di Pospera Hong Kong sebagai sekretaris. Sekretaris Pospera yang di Hong Kong teman-teman. Yeay. Bergabung di Pospera sendiri udah berapa lama Mbak? Sejak berdiri saya udah gabung mulai 2019, jadi hampir
4 tahun 5 tahun jalan. Oh, udah lama juga ya. Mbak, boleh nanya-nanya ya. Kalau di Pospera itu organisasinya itu bergerak di bidang apa, Mbak? Pospera sendiri, Pos Perjuangan Rakyat, biasanya kita bergerak di bidang kemanusiaan. Kita membantu para PMI yang terkena masalah. Seperti apa nih contohnya masalahnya nih yang dialami sama Mbak-mbak? Nah, misalnya kalau ada PMI yang butuh minta dokumen yang ditahan oleh agensi, kita sebagai Pospera, anggota Pospera, kita memberi bantuan. Kita mendatangi agensi tersebut untuk meminta dokumen. Karena dokumen itu adalah hak untuk setiap PMI yang ada di sini, hak setiap pekerja. Agensi dilarang untuk menahan dokumen. Kalau tetap menahan atau memaksa, kita bisa ngelaporin ke HJRI tempat. Oke. Tapi selama ini ada nggak sih yang kayak masalah berat banget masalahnya Mbak yang dialami di sini tuh? Contohnya seperti apa nih misalkan yang paling kasus yang paling berat nih misalnya nih. Ada nggak sih kayak kasus kayak KDRT gitu? Ya ada Penganiayaan sih, gitu. tapi sekarang akhir-akhir ini kan sudah jarang karena majikan Hongkong mungkin takut. Pemerintah Hongkong juga agak ketat kan masalah peraturan ya. Kalau ada yang melakukan penganiayaan atau secara fisik langsung di blacklist. Mungkin kadang nggak dikasih kesempatan untuk mengambil PMI lagi. Paling permasalahan PMI yang di sini paling banyak penahanan dokumen, kadang hak untuk libur mereka, hak libur tanggal merah, hak libur hari Minggu itu kadang nggak diberikan. Kalau yang istilahnya majikannya yang ngerti hukum, ngerti undang-undang, ngerti aturan tuh diganti dengan duit dihitung lembur. Itu Kalau lembur yang gitu nakal, ya. kalau yang nakal kadang nggak dikasih duit untuk lembur, tapi PMI-nya nggak boleh libur. Itu yang sering terjadi. Dan sebagai yang dan PM-nya tuh jarang banget ya Mbak yang berani speak up gitu Nah, ya. itu istilahnya tuh PMI yang di sini itu masuklah organisasi, gabunglah ke organisasi. Kenapa? Karena di organisasi kita belajar untuk speak up. Kalau ada apa-apa permasalahan pekerjaan dengan majikan atau dengan teman atau dengan lingkungan tempat kita bekerja, kita bisa istilahnya tuh cari solusinya. Oh iya, aku minta bantuan ke sini. Oh iya, aku minta bantuan ke sini. Kita simpan nomor telepon organisasi, misalnya nomor telepon aku Maya dari Pospera. Aku juga pengurus PDI PDPLN Hongkong. Simpan nomorku, nanti istilahnya aku sebisa aku bantu. Atau simpan nomor KJRI, kalau ada apa-apa bisa di hotline-nya KJRI minta bantuan. Tapi harus ada rekod, ada bukti yang bisa ditunjukkan itu sebagai alasan kenapa kamu melaporkan atau kenapa kamu lapor, itu harus ada bukti. Harus Jadi ada nggak boleh dasar. nggak Iya. boleh yang ngasal gitu ya Mbak Nggak ya. boleh. Makanya istilahnya kalau bagi PMI yang kerja di ikut majikan di rumah itu harus ada rekod, harus ada tulisan. Istilahnya kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau hal-hal yang merugikan bagi pihak PMI bisa dicatat. Catatan itu istilahnya kamu share. Catatan itu kamu kirim ke teman atau kamu simpan sendiri di rekod. Jadi suatu saat kalau kamu melaporkan atau kasus apa, itu bisa buat bukti. Gitu. Tapi Mbak selama ini ada nggak sih kayak kasus yang maaf ya ngomong di sini tuh kan ada ya di negara manapun tuh ada tuh yang kayak ilegal yang kayak kalau di Hong Kong tuh disebutnya kan OS. Ada nggak sih Mbak pernah mengalami atau membantu mbak-mbak yang kebetulan di OS? Selama ini kita nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena OS di sini kan juga rawan. Mereka kalau ketemu istilahnya Pak D paling ya sembunyi-sembunyi. Oh gitu. Namanya di Pospera kan bergerak di bidang kemanusiaan nih. Kalau untuk hari-hari libur seperti hari Minggu dan tanggal merahnya tuh ada kegiatan apa Mbak? Kegiatannya? Kalau hari Minggu biasanya anak-anak selain untuk istilahnya konseling masalah hukum bagi PMI, mereka ada kegiatan nari. Ada yang ikut tai chi. Ya. Untuk kegiatan yang positif. Kegiatan nari kadang ada undangan dari organisasi ini, undangan dari orang Hongkong sendiri, atau undangan dari KJRI bisa kita tampilkan. Jadi istilahnya kalau hari Minggu atau hari libur itu bisa mungkin kegiatan yang positif bagi anak-anak, biar mereka ada hobi atau yang bakat tersalurkan. Iya. Nggak sampai salah pergaulan. Di sini kan juga banyak, kalau salah pergaulan bisa terjerumus ke hal negatif, narkoba. Sepertinya utang piutang Bang.
dari korban penipuan ya nggak sih Mama yang Makanya kalau cari teman di sini, istilahnya cari teman yang ikut organisasi itu enaknya bisa positif. Kalau ada masalah apa-apa bisa sharing, bisa belajar Iya. speak up. Karena kita dikerja di apa? Kerja di majikan itu kadang kan nggak ada saksi kan. iya Di rumah betul. itu paling CCTV doang. Iya. Kalau anak tiap minggu libur sama teman-temannya atau ikut organisasi kumpul kan bisa sharing, bisa cerita-cerita punya kendala apa. Iya. Sebisa mungkin kalau misalnya kita bantu pasti kita bantu. Iya, iya. Kiranya yang nggak kriminal lah. Gimana nggak? Oke. Namanya kan sebentar lagi ini kita akan mengadakan pesta rakyat ya. Pesta rakyat pemilu di tahun 2024 nih. Iya. Gimana Mbak antusias teman-teman di Hong Kong? Untuk menyambut pesta rakyat Pilpres 2024, alhamdulillah anak-anak sini antusias sekali. Banyak yang daftar. Baju ini. Siapa yang jualan baju? Aduh, banyak yang daftar. Siapa yang jualan baju? Lagi nge-YouTube. Aku bukan jualan, aku pesan sama Teteh. Oh, beli sengaja buat. Iya. Oke, lanjut. Ini rambut siapa? Persiapannya gimana? Apa untuk pesta rakyat Pilpres? Alhamdulillah untuk 2024 anak-anak Hong Kong untuk menyambut Pilpres dan Pileg mereka sangat antusias. Sudah banyak yang daftar, sudah banyak yang siap istilahnya untuk datang ke tempat TPS atau lewat kantor pos. Oh gitu. Mbak, untuk pemilu tahun 2024 nanti hari apa sih Mbak? Di Hong Kong rencananya pemilu atau Pilpres 2024 itu 13 Februari 2024. Bukan hari Minggu ya? Bukan, pas hari raya Imlek yang ketiga. Lantas gimana Mbak untuk teman-teman yang kiranya nanti nggak bisa hadir? Apa cukup lewat pos atau gimana nih? Ya sementara yang daftar biasanya sama anggota volunteer PPLN itu ditanya nih lewat pos apa lewat TPS. Langsung. Nah, kalau sekiranya biasanya hari raya nggak libur, mending lewat pos. Iya Lebih ya. efektif, lebih mudah. Karena kalau lewat TPS kadang antri uyel-uyelan kan. Tapi ada nggak sih Mbak yang kayak biasanya kan kalau kita ngedatain teman-teman yang misalkan kita ngajakin, ada nggak sih Mbak yang kayak komen negatif yang kayak, ada nggak sih? Ada sih kadang. Gimana nih komen mereka nih ketika diajakin untuk Nah, saya sendiri sebagai pengurus PDIP Hongkong Macau itu kadang menghimbau sama teman-teman. Kadang mereka kan yang sadar untuk berpolitik itu kan istilahnya nggak semua anak kan masih ada yang nggak seberapa minat lah. Kadang kita kerja di sini bertahun-tahun puluhan tahun kita masih tetap kayak gini gitu kan istilahnya mereka nggak seberapa panjang pikirannya kan. Padahal di zaman Presiden Jokowi saya sering menghimbau anak-anak, kamu kerja di sini, selama kerja di sini sama presidennya Jokowi, kamu di bandara dipalak enggak, kamu di bandara dipersulit enggak. Mereka kan rata-rata banyak yang bilang, enggak lancar, aku enggak diminta surat ini, enggak minta surat ini, enggak ada yang malak, enggak ada yang gini. Presidennya siapa? Kalau kamu misalnya istilahnya udah cocok dengan presiden itu, untuk Pilpres 2024 lagi, presiden mana istilahnya sekiranya yang kamu serap di hati. Yang penting kita punya sadar diri untuk berpolitik, jangan sampai nggak nyoblos. Satu suara itu penting. Jangan sampai golput, teman-teman. 50% itu ada dianggap menang. Iya. Sayang kalau nggak nyoblos. Salurkan aspirasi kita. Capres siapa yang kita istilahnya yang serap di hati kita. teman-teman ini ya teman-teman tahu yang Mbak Maya ini keren banget tahu, top jempolan dari dulu memang selalu aktif di bidang kegiatan sosial ya Mbak ya. Oh ya Mbak Maya, untuk persiapan pemilu 2024 nanti gimana nih? Sudah matang kah? Untuk pemilu atau Pilpres 2024, alhamdulillah PPLN sini sudah mendata, sudah banyak yang didata. Dan untuk anak-anak yang lewat pos atau yang datang ke TPS bisa mungkin tanggal 13 Februari. Yang datang ke TPS 13 Februari harus libur, minta izin libur, biar bisa antri untuk menyalurkan suara. Jangan golput. Jangan golput teman-teman, jangan golput. Satu suara itu sangat berarti untuk nasib bangsa Indonesia. Nasib bangsa Indonesia ada di tangan rakyat Indonesia. Jangan golput. Oke? Oke, teman-teman.
Mbak, pesan dong buat teman-teman yang kebetulan nonton dan mereka semua berada di Hong Kong. Pesannya apa nih buat mereka? Bagi para pekerja PMI yang ada di Hong Kong, untuk istilahnya kita kerja di sini, mau kaya bisa, mau miskin bisa. Pintar-pintar kita harus untuk memanage keuangan. Kalau misalnya kita yang kerja di sini udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu harus ada planning di Indonesia, buka usaha. Suatu waktu kita nggak balik di sini lagi, ada sumber yang tiap bulan bisa kita nikmati. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang udah pulang Indo, udah bawa banyak duit. Tapi kalau di Indo nggak buka usaha, ujung-ujungnya mereka kembali sini lagi. Makanya kadang pemerintah Indonesia itu memberi seminar, memberi apa ya, memberi pelatihan, entah masak, entah potong rambut, entah buat kue, itu bekal buat para PMI untuk buka usaha di Indonesia. Kalau kita punya planning, gaji kita istilahnya itu tiap bulan, ya mungkin minimal di sini udah lumayan lah. Itu bisa kita bagi untuk hari tua berapa, untuk biaya pendidikan anak berapa. Jadi uang nggak terbuang sia-sia di Hong Kong. Ya. Di Hong Kong tuh bebas, mau beli apa aja bisa. Kamu miskin bisa, kamu kaya bisa. Istilahnya uang banyak nggak dilihat dari berapa lama. Tapi pintar-pintarnya kita mengatur keuangan. Jadi untuk para PMI, apalagi yang baru datang dari Indonesia, kamu harus punya training. Kontrak kerja 2 tahun untuk apa? Kontrak kerja 2 tahun untuk apa? Biar nggak terbuang sia-sia. Oke lah, keluarga itu nomor 1. Tapi yang penting, yang lebih nomor 1 lagi itu kesehatan kita, kesehatan para PMI. Jangan sampai PMI di sini jatuh sakit. Vitamin, makanan yang cukup itu harus istilahnya Penuh ya. makanan yang cukup untuk kesehatan kita, untuk kesehatan para PMI itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau PMI-nya sakit, nggak bisa kerja, yang Indonesia juga dapat duit karena PMI-nya nggak bisa kirim. Betul, 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 betul. Oke, istilahnya kebanyakan anak keluarga itu nomor 1, emang keluarga nomor 1, tapi kamunya itu lebih utama, lebih penting karena kamu yang cari duit. Betul, Karena betul, PMI betul. itu yang cari duit. Kalau PMI-nya nggak bisa jaga badan, nggak bisa jaga kesehatan, nggak bisa cari duit, kalau sakit, ya ujung-ujungnya nggak bisa kirim duit. Betul banget. Tuh teman-teman dengerin. Oke, baiklah teman-teman, itu dia tadi pesan-pesan dari Mbak Maya, seorang aktivis yang sangat keren, pinter, cerdas, cekatan. Oke Mbak Maya, makasih ya untuk waktunya hari ini. Bye. Belum. Makasih banyak untuk waktunya hari ini. Terima kasih untuk pengalamannya, sharing-sharingnya, pesan-pesannya juga buat teman-teman sesama BMI yang kebetulan nonton. So, terima kasih Mbak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup ya. Oke teman-teman, kita tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Mbak Mati berapa cat yang nomor? Wah, kamu mau pulang banyak kali, Say.